Melatih persepsi. Bayangkan dua orang berada dalam situasi yang sama. Hujan deras turun saat mereka sedang berjalan ke kantor. Orang pertama marah, kesal, dan menggerutu. "Sial, hari ini pasti hancur." Orang kedua tersenyum, menarik napas dalam, dan berkata, "Alam sedang membersihkan bumi. Aku hanya perlu sedikit lebih hati-hati agar tidak basah kuyup." Peristiwanya sama, tapi reaksinya berbeda. Inilah yang dimaksud para filsuf Stoik ketika mereka berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal itu. Apa itu persepsi? Persepsi adalah cara kita memberi makna pada peristiwa. Bagi Stoik, peristiwa itu netral. Tidak baik, tidak buruk. Yang membuatnya terasa baik atau buruk adalah penilaian kita sendiri. Contoh sederhana, kehilangan pekerjaan. Bagi sebagian orang, bencana besar. Bagi sebagian lain, peluang untuk memulai hal baru. Kritik dari atasan bisa dilihat sebagai penghinaan. Bisa juga dilihat sebagai masukan untuk berkembang. Jadi penderitaan kita seringkali bukan berasal dari realita, melainkan dari narasi yang kita bangun di kepala. Kisah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, hidup di tengah perang, wabah penyakit, dan intrik politik. Namun dalam catatan pribadinya, ia sering menulis sesuatu seperti ini. Kamu punya kekuatan untuk tidak memberi opini tentang hal itu. Jika kamu memilih diam, masalahnya hilang dengan sendirinya. Artinya kita selalu punya pilihan, mau memberi label buruk pada sebuah peristiwa atau membiarkannya tetap netral. Mengubah cara pandang. Mari kita coba latihan sederhana. 1. Pause and reframe. Saat sesuatu terjadi, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini benar-benar buruk atau aku saja yang menilainya buruk? Lalu coba ubah sudut pandang. Misalnya, macet, kesempatan untuk mendengar podcast favorit. 2. Bahasa yang digunakan. Cara kita bicara pada diri sendiri membentuk persepsi. Katakan bukan aku terjebak di rumah, tapi aku punya kesempatan istirahat di rumah. 3. Perbandingan waktu. Tanyakan, apakah masalah ini masih penting 5 tahun ke depan? Jika jawabannya tidak, mungkin tidak pantas kita habiskan energi besar hari ini. Mengendalikan narasi dalam kepala Stoicism mengajarkan bahwa kita adalah sutradara dalam pikiran kita sendiri. Kejadian adalah naskah mentah dari kehidupan, tapi persepsi adalah bagaimana kita menyutradarainya. Epictetus berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal, melainkan oleh pandangan mereka tentang hal-hal itu. Ketika kita melatih persepsi, kita berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi penguasa pikiran kita sendiri. Contoh di kehidupan modern, media sosial penuh berita negatif. Jika kita melihatnya sebagai ancaman, kita cemas. Tapi jika kita melihatnya sebagai informasi, kita bisa belajar bersikap bijak. Di kantor, bos memberi tugas tambahan. Jika kita melihatnya sebagai beban, kita stres. Tapi jika kita melihatnya sebagai kesempatan mengasah kemampuan, kita berkembang saat sakit ringan. Jika kita melihatnya sebagai penderitaan, kita gelisah. Tapi jika kita melihatnya sebagai sinyal tubuh untuk istirahat, kita bersyukur sempat diingatkan. Melatih persepsi adalah inti dari latihan Stoicism. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi pada hidup kita, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita memandangnya. Pertanyaan untuk Anda. Apa peristiwa terakhir yang membuat Anda kesal? Dan bagaimana jika Anda melihatnya dari sudut pandang lain? Cobalah dan rasakan bagaimana beban itu sedikit demi sedikit berkurang. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang emosi dan pengendalian diri. Bagaimana Stoicism membantu kita menghadapi emosi kuat seperti marah, sedih, atau takut tanpa diperbudak olehnya. Subscribe biar nggak ketinggalan kereta. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya doakan teman-teman sekalian akan lebih bahagia.